Perkenalkan, nama saya Irfan Hardiansyah. Saat ini saya bekerja di perusahaan listrik negara atau yang kita kenal dengan PLN. PLN merupakan salah satu perusahaan listrik terbesar di dunia dengan lebih dari 76 juta pelanggan. Hampir selama 75 tahun ini, PLN telah membantu Indonesia, negara dengan lebih dari 15.000 pulau, mencapai rasio elektrifikasi sebesar 98,93% pada triwulan 1 2020. PLN memiliki amanah yang besar dan mulia dari negara untuk melistriki seluruh Indonesia dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, bukan hanya dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, namun juga mendukung peningkatan intensitas konsumsi energi. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa hal telah berubah. Yang pertama adalah agenda nasional. Indonesia telah bergerak maju dan menjadi negara industrial. PLN diharapkan untuk membantu industrialisasi, meningkatkan investasi, dan menaikkan ekspor melalui penyediaan daya listrik yang handal dan berkualitas. Yang kedua, ekspektasi pelanggan. Pelanggan membutuhkan listrik 24 jam dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga, cara interaksi dengan pelanggan. Pelanggan sekarang mulai lebih memilih membayar listrik lewat HP, tidak lagi secara langsung dengan bank maupun ATM. Dan juga tidak puas terhadap pelayanan PLN, pelanggan biasanya menggunakan GoPay melalui media sosial. Yang keempat, mengenai sumber pendapatan. Selain pengusahaan struktur tarif yang lebih ekonomis untuk PLN, kami juga berfokus untuk meraih sumber-sumber pendapatan lain, misalnya melalui fiber optik, electrical vehicle, dan sebagainya. Yang kelima, fokus pada sustainability. Saat ini sebagian besar dari kapasitas pembangkit PLN itu menggunakan teknologi berbasis fosil. Seiring meningkatnya fokus dunia pada sustainability, semakin sulit mendapatkan pembiayaan untuk teknologi berbasis fosil fuel. Untuk memenuhi tuntutan zaman dengan berbagai perubahan, PLN pun memilih harus berubah. Ada perkataan perubahan itu mutlak. Jika kita tidak berubah, maka pelanggan akan meninggalkan kita. PLN memiliki visi untuk menjadi perusahaan listrik terbaik di Asia Tenggara. Kini ingin menjadi pilihan utama para pelanggan. Perubahan ini harus menyeluruh, termasuk beralih dari supply driven organization menjadi demand driven organization. Di segenap unsur PLN, meliputi organisasinya, operasinya, dan juga mindsetnya. Untuk mencapai visi ini, strategi transformasi telah disusun dengan 4 area fokus utama. Yang pertama adalah green, yang kedua adalah innovative, yang ketiga adalah customer focus, dan yang terakhir adalah lean, serta didukung dengan 4 area fokus utama, enabler kunci, organization, dan people. Perubahan mindset dan susunan organisasi yang baru, struktur anak perusahaan dan afiliasi yang lebih ramping dan bersinergi, teknologi, investment, financial sustainability, pengelolaan keuangan dengan bijak dan ketat, dan national development. Salah satu jawaban tantangan strategis tersebut, PLN akan meluncurkan New PLN Mobile publik. New PLN Mobile merupakan realisasi program berikut PLN, yaitu PLN Mobile Relaunch, dan salah satu implementasi aspirasi elemen customer focus. New PLN Mobile merupakan pengembangan aplikasi PLN Mobile dari yang existing menuju super apps yang mampu memberikan terobosan dalam penciptaan customer experience ke level baru yang lebih memiliki value creation, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan PLN. Kenapa PLN harus bertransformasi? Dunia bisnis akan selalu mengalami banyak ketidakpastian dan perubahan-perubahan, sehingga entitas korporasi harus mampu beradaptasi dengan ketidakpastian dan perubahan tersebut. Industri ketenagalistrikan juga tidak luput dari adanya ketidakpastian dan mengalami perubahan-perubahan tersebut. Bahkan, beberapa tren perubahan terjadi dengan cepat. Hal-hal yang mendorong transformasi PLN adalah perubahan yang terjadi pada industri ketenagalistrikan di pasar global.
Yang pertama adalah demand. Demand energi secara global akan mengalami perlambatan atau titik jenuh setelah tahun 2035. Namun, konsumsi listrik akan menjadi 2 kali lipat pada tahun 2050. Pertumbuhan demand tenaga listrik di Indonesia akan lebih lambat dari periode-periode sebelumnya, namun masih diproyeksikan tetap tumbuh sekitar 5% per tahun, tetapi akan menjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2035. Yang kedua, masalah pasokan. Pembangkit listrik dari energi terbarukan secara global akan berperan lebih dari 50% setelah tahun 2035. Sementara saat ini di Indonesia sebagian besar masih berbahan bakar fosil. Namun, EBG muncul sebagai pilihan yang cost efisien untuk menggantikan listrik. Yang ketiga, masalah teknologi. Dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi yang mendukung oleh perubahan 11 teknologi akan sangat berpengaruh pada sektor kelistrikan. Sementara di Indonesia diperlukan percepatan adopsi teknologi baru seperti PLTS yang semakin murah versus bahan bakar fosil, kendaraan listrik 2 watt, digitalisasi dalam pembangkit dan grid. Kemudian yang keempat, value pool. Secara global, value pool bergerak ke arah hilir, di mana tekanan terhadap pembangkit tradisional semakin meningkat. Di Indonesia, value pools akhirnya menjadi lebih berimbang antara pembangkit, transmisi, dan juga distribusi dengan revenue model yang baru seperti PPN. Kemudian yang kelima, pemain baru dengan model bisnis baru. Pemain baru dan model bisnis menjadi tantangan dan ancaman bagi perusahaan kelistrikan tradisional. Datangnya pesaing baru yang mengadopsi value dari digitalisasi seperti Grab, Gojek, untuk kendaraan listrik, Tokopedia, untuk giring, perusahaan lokal atau surya. Perubahan yang terjadi pada industri ketenaga listrikan dan bahkan beberapa perubahan terjadi dengan cepat mendorong PLN untuk melakukan transformasi karena PLN terlambat untuk mengikuti perubahan tersebut. Maka bukan hanya sustenabilitas PLN sebagai entitas korporasi sehat yang terganggu, tetapi juga mengancam sustenabilitas penyedia tenaga listrik di Indonesia yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Di dalam pelaksanaan transformasi PLN ini, maka harus ditentukan sasaran agar implementasi usulan-usulan inisiatif strategis tersebut dapat diukur efektivitas dan efisiensinya terhadap cita-cita transformasi PLN tersebut. Aspirasi PLN pada tahun 2024 terkait transformasi PLN terdiri dari strategi objektif dan strategi enabler yang akan menjabarkan sasaran strategis PLN pada tahun 2020 hingga 2024. Strategi objektif terdiri dari satu, itu adalah green. Green ini adalah mendorong pencapaian target bauran energi terbarukan dalam pembangkit listrik sesuai aspirasi dari pemerintah. Yang kedua adalah inovatif, menciptakan model bisnis inovatif dalam ekosistem ketenaga listrikan yang memberikan kontribusi terhadap revenue PLN di luar penjualan PWH yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah customer focus, memberikan kepuasan dan pengalaman lebih baik untuk para pelanggan PLN. Dan yang keempat adalah lean, bagaimana PLN bisa menjadi perusahaan yang lebih efisien, lebih rapi, dan tentunya diharapkan adalah lebih lincah. Kita sekarang masuk ke strategi enabler. Apa sih strategi enabler dan terdiri apa saja itu? Yang pertama adalah organization dan people. Yang kedua adalah teknologi investment. Yang ketiga adalah financial sustainability, dan yang keempat adalah national development. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan strategi objektif, maka selanjutnya akan dijabarkan indikator seperti goal yang akan menjadi target kerja PLN dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 dan merupakan penjabaran dari strategi objektif. Indikator untuk strategi goals tersebut adalah yang pertama adalah green. Ini mengenai kapasitas EBT ya. Saat ini ada 7 gigawatt di tahun 2019 yang lalu. Sedangkan aspirasi di 2024 itu ditargetkan sebesar 16 gigawatt. Kemudian yang kedua, mengenai inovatif yang terdiri dari World Bank Access to Electricity Rank. Bagaimana
kemudahan dalam mendapatkan layanan listrik. Saat ini kita berada pada peringkat 33 pada tahun 2019 yang lalu. Aspirasi kita di 2004 kita mencapai top 20, top 20. Nah, kemudian bagaimana terhadap persen pendapatan di luar KWK? Saat ini pendapatan di luar penjualan tenaga listrik itu sangat kecil, hanya 0,5% pada tahun 2018. Sedangkan aspirasi dulu pada tahun 2024 kita targetkan 5-10%. Kemudian yang ketiga mengenai customer focus, itu terdiri lagi dari yang pertama adalah tingkat penyelesaian keluhan pelanggan. Saat ini tingkat penyelesaian keluhan tersebut di angka 94,2%. Namun kita jangan berpuas diri karena di aspirasi 2024 kita menargetkan tingkat penyelesaian keluhan itu bisa mencapai 96 hingga 97%. Kemudian yang kedua yaitu rasio elektrifikasi di luar Jawa Bali. Nah, saat ini rasio elektrifikasi secara nasional itu sebesar 90,2%. Nah, sedangkan aspirasi di tahun 2024 nanti rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 100%. Jadi tidak ada lagi rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik. Kemudian yang keempat yaitu lean, terdiri dari yang pertama yaitu mengenai biaya pokok penyediaan atau biaya per KWH ya, ukurannya. Nah, saat ini biaya pokok penyediaan kita itu di angka rata-rata 1.380 itu pada tahun 2019. Sedangkan aspirasi kita pada tahun 2024 itu mengalami penurunan di PPI bisa kita tekan 5-10%. Kemudian yang kedua mengenai SAIDI atau durasi padam yang dirasakan oleh pelanggan dengan satuan menit per pelanggan per tahun ya. Saat ini yang dirasakan itu mencapai 958 menit per tahun itu pada target 2018. Sedangkan aspirasi di 2024 nanti kita targetkan durasi padam yang dirasakan per pelanggan per tahunnya itu hanya 500 menit saja. Sementara itu, mengutip penyampaian Direktur PLN saat wawancara Pembangunan Budaya PLN menyampaikan bahwa organization is about people. Inisiatif transformasi harus kembali ke basic, back on track. It's about people. Selanjutnya adalah communication and communication. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan inisiatif yang akan kita lakukan akan sangat menjadi kunci keberhasilan program transformasi PLN termasuk di dalamnya penguatan budaya perusahaan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama. Salam. Selamanya, jaya PLN untuk